dan selamat bertemu di pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dalam pertemuan kita saat ini, kita akan belajar dengan tema semua manusia berharga di mata Allah. Nah, dalam pembelajaran saat ini, ada dua tujuan pembelajaran yang hendak kita capai. Yang pertama yaitu menjelaskan alasan manusia berharga di mata Allah. Yang kedua, mendaftarkan hal-hal yang menunjukkan pribadi yang berharga di mata Allah. Nah, sebagai ciptaan yang istimewa, kita ini merupakan ciptaan yang juga berharga di mata Allah. Nah, ada beberapa alasan yang membuktikan bahwa manusia itu berharga di mata Allah. Yang pertama, seperti yang disaksikan dalam Kejadian 1 ayat 26a dan 31a. Dalam bagian teks ini menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah bukan berarti wajah kita ini atau muka kita ini sama dengan wajah Allah. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kita berharga di mata Allah karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, artinya dalam diri kita ada sifat-sifat Allah seperti pengasih, penyayang, sabar, dan lain-lain sebagainya. Alasan yang kedua, seperti yang disaksikan dalam Mazmur 139 ayat 13-16, yang merupakan pengakuan dari Daud yang mengatakan bahwa Tuhanlah yang membentuk buah pinggangnya, menenunnya dalam kandungan ibu. Nah, pernyataan Daud ini mau menjelaskan bahwa Tuhan itu membentuk kita mulai dari dalam kandungan sampai kita lahir, bahkan sampai hari ini. Jadi hal itu juga membuktikan bahwa kita ini adalah manusia yang berharga di mata Allah. Lalu alasan yang ketiga, seperti yang disaksikan dalam Yeremia 29 ayat 11, yang merupakan kesaksian dari Nabi Yeremia sendiri bahwa rancangan-rancangan Allah itu dalam hidup manusia adalah rancangan yang baik, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, dan rancangan masa depan yang penuh harapan. Lalu alasan yang keempat, dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita manusia ini tentunya sering melakukan kesalahan, melakukan dosa di hadapan Tuhan. Namun karena kita manusia yang berharga di mata Allah, maka Allah yang menyayangi kita itu mengaruniakan anaknya yang tunggal, berkorban untuk menebus dan menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Lalu di pembelajaran kita hari ini juga kita mau belajar kepada kisah hidup dari Gracia Epifania yang merupakan salah satu penyanyi cilik rohani yang punya keterbatasan, berkebutuhan khusus, tapi meskipun dia punya keterbatasan, tidak bisa melihat, tetapi dia punya talenta yang luar biasa, bersuara merdu yang dapat digunakan untuk memuliakan Tuhan. Nah, dari kisah hidup Gracia Epifania ini mau memberikan motivasi dalam hidup kita manusia bahwa
segala talenta yang kita punya itu harus kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Dan meskipun kita punya kekurangan, punya keterbatasan, tetapi kita harus terus selalu bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kita. Karena itu, kita harus meyakini dalam diri kita masing-masing bahwa diriku ini berharga di mata Tuhan. Dan itu harus kita realisasikan dengan cara selalu bersyukur setiap waktu dalam hidup kita. Karena diri kita yang penuh dengan kelemahan karena dosa dan kesalahan telah ditebus melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Dan rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita telah disempurnakan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, bahwa semua manusia itu berharga di mata Allah, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Karena Allah menciptakan manusia dengan amat baik menurut gambar dan rupanya. Bahkan Allah menyelamatkan manusia yang percaya kepadanya melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Sekian.